Apa kabar semua saudara sekalian? Damai sejahtera bagi Bapak Ibu dimanapun berada, dari tempat yang maha tinggi, Tuhan Yesus Kristus. Bilurnya, bilurnya, bilurnya sungguh heran. Bilurnya, oh bilurnya membawa kesembuhan, membawa kesembuhan. Asal percaya saja, semua sakit hilanglah. Oleh darah Yesus tertolong. Bilurnya, oh bilur Tuhan Yesus, bilurnya sungguh ajaib. Bilurnya sungguh ajaib. Bilurnya, bilurnya membawa kesembuhan. Asal percaya saja, semua sakit hilanglah. Oleh darah Yesus tertolong. Asal percaya saja, semua sakit hilanglah. Oleh darah Yesus tertolong. Shalom Indonesia. Indonesia diberkati, keselamatan, kelepasan, kedamaian, kesembuhan dari surga. In Jesus name. Bilurnya sudah dicurahkan di kayu salib bagi setiap orang-orang yang datang kepadanya. Mereka diampuni, diselamatkan, dan disembuhkan. Hapuslah air matamu Bapak Ibu sekalian, karena harapan dalam Yesus masih ada. Katakan bersama-sama, bilurnya, bilurnya, bilurnya sungguh heran. Bilurnya, yes, bilurnya membawa kesembuhan. Asal percaya saja, semua sakit hilanglah. Oleh darah Yesus tertolong. Katakan bilurnya, bilurnya, oh bilurnya, bilurnya, bilurnya sungguh heran. Bilurnya, oh bilurnya penuh kuasa. Bilurnya membawa kesembuhan, membawa kesembuhan. Asal percaya saja, semua sakit out. Oleh darah Yesus tertolong. Asal percaya saja, semua sakit hilanglah. Oleh darah Yesus tertolong. Asal percaya saja, semua sakit hilanglah. Oleh darah Yesus tertolong. Pujikan pujian ini, ucapkan dengan percaya, yakin kuasa Tuhan dari PL, PB, masa kini masih berlaku, dan bilurnya masih menyembuhkan. Bilurnya,
Bilurnya sungguh ajaib, ajaib, ajaib. Bilurnya, amin. Bilurnya membawa kesembuhan, membawa kesembuhan. Asal percaya saja, semua sakit hilanglah. Oleh darah Yesus tertolong. Siapa yang percaya? Bilurnya, bilur Yesus, amin. Bilurnya sungguh ajaib, amin. Bilurnya, yes. Oh, bilurnya membawa kesembuhan, membawa kesembuhan. Asal percaya saja, semua sakit hilanglah. Oleh darah Yesus tertolong. Asal percaya saja, semua sakit hilanglah. Oleh darah Yesus tertolong. Asal percaya saja, semua sakit hilanglah. Oleh darah Yesus tertolong. Praise God forevermore. Glory to God. Thank you Lord Jesus. Amen. Dari zaman dulu, perjanjian lama, perjanjian baru, masa kini, hari ini saudara-saudara, bilurnya masih berkuasa untuk menyembuhkan. Bapak Ibu terkasih, yang sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus, hari ini penderitaan datang dengan berbagai jenis kelemahan, sakit, virus, bakteri, jamur, kuman, dan penyakit yang datang itu membuat manusia menangis, lemah, tak berdaya, kritis, putus asa. Tetapi dengarkan kabar baik hari ini bagi seluruh yang terkasih pemirsa, pendengar dimanapun engkau berada. Saya hamba Tuhan dan menyuarakan firman Tuhan bahwa sampai hari ini, bahkan selama langit bumi masih ada, firman Tuhan berkuasa dan bilur Yesus masih menyembuhkan. Percaya Tuhan itu hidup, firman-Nya tetap berlaku sampai hari ini. Time for Bible. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Diberkatilah seluruh pemirsa dan pendengar yang mendengar sabda firman Tuhan. Kesembuhan, pemulihan, kekuatan yang baru, jamahan Tuhan men-touch hidup Bapak Ibu sekalian. Sehingga setiap hari hidup kita adalah hidupnya Tuhan Yesus. Baik dalam keluarga, pribadi, maupun juga dalam dunia kerja saudara-saudara. Karirmu adalah milik Yesus dan mempermuliakan Yesus. Amin. Pastor mau membacakan bagi yang terkasih 2 ayat dari kitab suci hari ini. Yang pertama, kitab Yesaya 53 ayat yang ke-5. Lalu yang berikutnya 1 Petrus pasal 2 ayat yang ke-24. 1 ayat PL Perjanjian Lama dan 1 ayat dari PB Perjanjian Baru. Selamat mendengarkan yang pertama-tama dari kitab Yesaya 53 ayat yang ke-5.
Bapak Ibu sekalian yang terkasih, firman Tuhan datang menyampaikan bagi setiap kita bahwasanya Dia, Tuhan, tertikam oleh karena pemberontakan, oleh karena kesalahan, oleh karena dosa, oleh karena kelemahan kita. Dia, Tuhan, diremukkan oleh karena kejahatan kita. Kita ini, saudaraku, banyak kekurangan. Tetapi bergantung kepada Dia, Tuhan, kita dimampukan hidup benar, berkata-kata benar, melayani Dia, Sang kebenaran dan hidup dan keselamatan. Dia bahkan diremukkan oleh karena kejahatan siapa? Kejahatan manusia. Ganjaran yang harusnya ditimpakan kepada manusia yang jahat, maka jadi orang kita tidak boleh sombong. Karena saya percaya sebagai imanku dalam Yesus, saya bisa bernafas hari ini melayani, mendoakan, membagi kasih, menolong sesama. Itu karena Tuhan Yesus. Jadi tidak ada yang bisa saya sombongkan. Saya juga percaya seseorang yang betul-betul hidup bergantung kepada Tuhan Yesus, dia akan dipimpin dengan Roh Yesus Kristus. Dia akan meninggalkan kejahatan. Dahulu jahat, tapi kini bersama Yesus, bergantung kepada Yesus, dimampukan, diubahkan. Demikian pun kelemahan. Dahulu saya lemah, dahulu saya sakit-sakitan, tapi hari ini bersama Yesus saya dikuatkan, saya disembuhkan, saya dipulihkan. Bahkan ganjaran yang harusnya orang berdosa itu terima adalah hukuman, penghakiman, api neraka, siksaan kekal. Di Bible berkata, kitab Yesaya 53 bagian B, ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpahkan kepadanya. Harusnya upah dosa adalah maut, tetapi melalui Yesus Kristus kita mendapat keselamatan. Luar biasa. Makasih Tuhan Yesus. Asal percaya saja, semua dosa hilanglah, dihapus oleh darah Yesus, tertolong. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kalau kita melihat sebelumnya ada kata, bagi kita ditimpahkan kepadanya. Berarti bersama Yesus, kelemahanmu, termasuk penyakit. Dia berkata, pastor menerjemahkan kira-kira bahasanya begini. Mari kelemahanmu. Aku tahu kesakitan yang engkau alami. Namun percayalah bahwa setiap keadaan sulit yang Bapak Ibu alami, termasuk penyakit, kelemahan tubuh, tidaklah
melebihi kekuatanmu sebagai manusia. Tuhan itu ada, Tuhan itu benar, Tuhan setia, Tuhan pasti memberikan jalan keluar ketika manusia sedang dicobai oleh keadaan-keadaan yang sulit. Dan ditegaskan dalam perjanjian lama, Bapak Ibu, oleh bilur-bilurnya. Amin. Saya, Bapak Ibu, kita saudaraku sekalian, menjadi sembuh. Wow. Membawa kesembuhan. Asal percaya saja, semua sakit hilanglah. Oleh darah Yesus tertolong. Begitu banyak kesaksian, saya sudah disembuhkan. Praise God forevermore. Jangan cari Pastor Andi. Memuliakan Tuhan Yesus, ucap syukur Tuhan Yesus, sembah Tuhan Yesus. Dia yang menyembuhkan. Saya hanya dulos, saya hanya hamba, saya hanya alat saja, bukan siapa-siapa. Kemuliaan hanya bagi Tuhan di tempat yang maha tinggi. Sekarang kita masuk satu ayat lagi dalam perjanjian baru, 1 Petrus pasal 2 ayat yang ke-24. 1 Petrus pasal 2 ayat 24. Selamat mendengarkan sabda firman Tuhan ini. Firman Tuhan, surat cinta Tuhan Yesus bagi saudara-saudara terkasih. Demikianlah firman Tuhan. Ia sendiri. Ia ini siapa? Ia ini namanya adalah Yesus Kristus. Dan dipertegas, saya sampaikan pada dunia, Yesus Kristus adalah Tuhan. Jesus Christ is the Lord. Dia sudah memikul dosa kita di dalam tubuhnya. Termasuk kelemahanku, kelemahanmu. Sudah dia pikul di dalam tubuhnya. Saat di mana? Saat dibuktikan oleh dunia. Mata-mata memandang. Bukan halu, bukan dongeng. Pastor ketika studi tur ke Israel, bahkan ada yang masih hidup dari keturunannya bertetangga langsung dengan Yesus Kristus. Bahkan sampai orang tuanya, Yusuf, mereka tahu dari garis keturunannya. Jadi ini kisah, bukan kisah dongeng. Bukan fiksi, bukan fiktif. Tetapi peristiwa Yesus memikul dosa kita di tubuhnya saat di kayu salib. Ini adalah true story. True story, Yesus pernah datang ke dalam dunia. Dia menyembuhkan banyak orang sakit, melepaskan orang dari ikatan roh-roh jahat, mengusir setan-setan. Dan bahkan dia mati di kayu salib. Ini true story. Dan true kebenaran dalam roh, saudara-saudara sekalian, adalah peristiwa di kayu salib di Bukit Golgota itu adalah kemenangan bagi orang-orang yang datang percaya dalam nama Yesus. Karena kebenaran yang dicurahkan lewat pengorbanan di kayu salib itu menjadi pembebasan bagi dosa umat manusia, termasuk kelemahan tubuh. Tuhan Yesus sendiri, Yesus Kristus, Mesias yang suci, agung, kudus, mulia, sudah memikul dosa kita dalam tubuhnya di kayu salib. Saat di kayu salib Bukit Golgota, sepanjang jalan Via Dolorosa, bilurnya tertumpah. Untuk apa? Untuk membawa kesembuhan. Dikatakan firman Tuhan, dipertegas kembali, supaya kita yang telah mati terhadap dosa Maksudnya adalah
dosa kita itu sudah ditebus, dibayar untuk keselamatan jiwa kita. Saya percaya orang yang terima Tuhan Yesus, dosa tidak berkuasa atas tubuhnya. Amin. Termasuk penyakit, kutuk turunan. In Jesus' name, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dosa, penyakit, sakit turunan, kutuk turunan tidak berlaku atas tubuh Bapak Ibu sekalian. In Jesus' name, dalam nama Yesus. Karena hari ini lewat Yesus Kristus, saya dan Bapak Ibu sekalian hidup untuk kebenaran. Kebenaran apa? Kebenarannya oleh bilur-bilurnya. Praise God forevermore. Saya sudah sembuh, Anda sudah sembuh, kamu sudah sembuh, kita semua sudah sembuh. Ini kebenaran. Faktanya barangkali ada yang nonton ini dan tubuhnya sedang sakit. Saya beritahu, iman itu melihat sesuatu berdasarkan kebenaran. Kebenarannya berkata, karena kita hidup untuk kebenaran dan kita mewartakan kebenaran, kita menyuarakan kebenaran, kita menyampaikan kebenaran, kita menjadi saksi kebenaran oleh bilur-bilurnya. Praise God. Kamu, saya, kita yang sakit sudah sembuh, sudah sembuh, sudah sembuh. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Plok, 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 plok. Amin. Pastor, faktanya anak saya sakit. Dengarkan ini. Sebagai orang percaya, beriman kepada Yesus Kristus dan kitab suci Alkitab, Bible, hidupi iman Bapak Ibu, bukan atas dasar fakta, melainkan kebenaran. Contoh fakta, tubuh sedang lemah saat ini. Itu fakta. Tetapi kebenaran berkata, oleh bilur Yesus, kamu telah sembuh. Pilihan ada di setiap pribadi. Engkau mau tetap terombang-ambing dengan fakta yang engkau lihat di depan matamu yang terbatas, ataukah dengan mata iman bisa melihat sekalipun belum kelihatan. Saya hamba Tuhan. Setiap hari saya melayani Tuhan. Dan cara saya melayani mungkin tidak sama dengan hamba Tuhan lain yang melayani. Karena hari ini Tuhan banyak percayakan live streaming, online, form doa. Jadi setiap hari pasti lebih banyak saya bertemu orang-orang di form doa nama-nama mereka daripada secara tatap muka. Karena memang sampai hari ini kita belum mengadakan tatap muka. Wait a moment please. Sudah rampung. Tinggal masukkan listrik PLN untuk support daya LED. Aula sudah ready, kursi udah dipasang. Hanya masih mencari piano. Bapak Ibu sekalian, kalau bisa yang di Balikpapan saja. Kalau ada kenalan ya yang punya channel, bisa siapkan piano. Pastor Andy mencari, mau beli Bapak Ibu. Ya. Atau misalnya ada keluarga Bapak Ibu yang pernah membeli piano dan sudah tidak pakai lagi. Ayo, dinego kakak, dinego. Ya, maksudnya dinego, ya kita beli. Tapi mudah-mudahan harganya cocok gitu. Apalagi kalau misalnya bekas,
harga second. Ya, jadi nanti setelah ada piano, saya percaya, amin, kalau bisa yang di Balikpapan, supaya kita tidak bisa lebih mudah kalau di luar kota, misalnya di daerah Jakarta gitu ya, kan kita tidak bisa melihat kondisi fisiknya bagaimana, juga nanti untuk kirimnya kan resiko. Tapi kalau sama-sama kita di IKN, sama-sama kita di ibu kota, kan enak kita lihatnya. Ya, jadi kalau lihat, ketemu, cocok, deal, tinggal dikirim pakai pick up, barangkali muat begitu. Kecuali, wah, kalau grand piano besar, besar siapa grand piano? Boleh. Yang penting lihat, cocok, ada sejahtera, bisa pakai untuk fasilitas melayani tatap muka, time for Babel, kenapa tidak? Ya, jadi ini juga sebagai informasi, Bapak Ibu yang punya kenalan relasi, ayo, please bantu ya, karena hamba Tuhan terbatas, juga kenalan juga terbatas, dan waktu juga untuk cari itu terbatas. Tapi kalau saudara punya kenalan, punya relasi, atau pernah tahu, ya silakan bagi-bagi informasi. Ya, saudara-saudara sekalian, firman ini memberkati saya, dan firman ini memberkati Bapak Ibu sekalian. Selamat masuk hari yang baru. Tuhan Yesus memberkati. Pastor Andy berdoa kepada seluruh pemirsa yang terkasih. Setiap perkataan firman Tuhan yang keluar dari mulut Tuhan tidak kembali dengan sia-sia, tetapi akan berhasil melaksanakan apa yang Tuhan firmankan dan tidak gagal. Kitab Yesaya 55 ayat yang ke-11. Demikianlah setiap pemirsa sekalian yang sudah mendengar firman Tuhan hari ini, bilur Yesus sudah menyembuhkan Bapak Ibu sekalian. Yang lemah kuat, yang sakit sembuh, yang susah pulih, yang putus asa dengarkan baik-baik. Yesus datang memberikan kau harapan dan hidup masa depan yang sungguh ada. Orang percaya, Pastor close statement ini, hidupilah. Mari bersama Pastor Andy belajar. Ini sebuah perjalanan ya, belajar menghidupi iman kita dalam Yesus yang Tuhan ajarkan atas dasar kebenaran. Itulah hidup untuk kebenaran. Jangan engkau memakai imanmu untuk hidup berdasarkan fakta. Fakta melihat apa yang kelihatan, tetapi kebenaran iman melihat sekalipun belum kelihatan. Saya percaya Bapakku di surga adalah Bapa yang baik, tidak merancangkan yang buruk. Mungkin hari ini engkau ada di titik nol, atau mungkin minus. Saya orang yang pernah mengalami minus, nol, bahkan sampai hari ini. Kami masih merintis. Tapi saya tahu Bapakku adalah Bapa yang baik. Dia tidak merancang kecelakaan buat saya dan Anda. Dia merancangkan hari esok penuh dengan harapan. Dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin. Diberkati Bapak Ibu, firman Tuhan datang memberkati dan disembuhkan bagi saudara-saudara yang sedang sakit. Bilurnya, angkat tangan bersama-sama. Bilurnya, akui dan katakan, bilurnya sungguh ajaib. Bilurnya, angkat dua tangan muda, katakan, bilurnya membawa kesembuhan. Asal percaya saja, semua sakit hilanglah. Oleh darah Yesus tertolong. Bilurnya, rasakan kasih Tuhan menjamah setiap pemirsa dimanapun engkau berada. Bilurnya membawa kesembuhan. Bilurnya,
membawa kesembuhan. Asal percaya saja, semua sakit hilanglah. Oleh darah Yesus tertolong. Asal percaya saja, semua sakit hilanglah. Oleh darah Yesus tertolong. Selamat masuk hari yang baru. Sola Fide, Immanuel. Tuhan Yesus memberkati Bapak semuanya ya. Sehat-sehat semuanya ya. Panjang umur, hidupi iman Anda. Bless you. Dadah semuanya. Yeay.